kantor KPU dan juga Melki Sedekuang lewat sambungan telepon yang saat ini masih kami coba kembali untuk menghubungi Melki. Mas Julius. Ya, Mas Julius, Ketua BEM UI Melki Sedekuang dan keluarga mengaku dapat intimidasi karena mengkritisi putusan MK soal batasan usia Capres-Cawapres. Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya pikir ini tidak bisa dilihat sebagai satu single event ya, atau peristiwa yang lepas begitu saja. Sejak awal kami mengamati betul ketika Presiden Joko Widodo mengatakan dia cawe-cawe, kemudian dia mengatakan ada alat dan fungsi intelijen yang digunakan untuk mengawasi pemilu. Dan hari ini kami juga mendengar bahwa alat keamanan dan pertahanan negara akan digunakan untuk tanda kutip menstabilisasi pemilu. Saya pikir ini satu bentuk represi, satu bentuk intervensi terhadap demokrasi kita, dan salah satu juga bentuk tindakan yang membuat rasa aman masyarakat terancam ketika kita mau berdemokrasi. Jadi dampaknya bukan hanya secara pribadi bagi Melki, tapi juga bagi publik, bagi anak muda yang berusaha kritis, yang berusaha untuk memastikan pemilu ini tidak berjalan dengan cara-cara yang rekayasa, tetapi pemilu yang bebas dan terbuka dan harus memfasilitasi kritik dari masyarakat. Saya pikir bukan hanya Melki saja, ada juga beberapa peristiwa yang lain. Misalnya ketika teman-teman di Teater Rutan Kayu hari ini mendapatkan informasi bahwa video mereka yang mengkritisi putusan MK nomor 90 juga di take down oleh YouTube tanpa satu alasan yang jelas, dan ini sedang kami proses. Begitu juga dengan rekan kami dari Elsam, saudara Wahyudi Jafar, yang sudah mengalami serangan secara luring di akun medsosnya ketika mencoba mengkritisi putusan MK 90. Jadi ini sebuah tindakan sistematis. Jadi kami berharap dan kami juga menegaskan kepada pemerintah agar menarik mundur fungsi-fungsi intelijen, agar menarik mundur TNI dan Polri dari tindakan-tindakan represi yang akan berujung pada muaknya masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada pemilu 2024 nanti. Begitu. Tadi Mas Julius Anda mengatakan bentuk upaya stabilisasi pemilu, maksudnya apa? Ya, kalau kita mau merujuk pada situasi di Orde Baru, ketika negara menggunakan satu konsep makstat atau negara dalam kondisi yang menegangkan, menciptakan situasi yang menakutkan, sehingga tidak terjadi sikap-sikap kritis, tidak ada ekspresi-ekspresi kritis dari masyarakat, dan hanya manut karena mereka dalam kondisi takut. Nah, kami menduga ketika Presiden Joko Widodo mengatakan menggunakan fungsi intelijen, akan mengerahkan alat-alat pertahanan dan keamanan, fungsinya adalah stabilisasi ya, sama seperti yang terjadi pada saat Orde Baru ketika itu. Makanya tidak heran anak muda yang kritis, mahasiswa yang kritis, seniman yang kritis, aktivis HAM yang kritis mengalami satu tindakan represi yang kurang lebih warnanya sama, begitu. Oke, Mas Julius, kita ke Melki dulu yang saat ini sudah berada di Pontianak, Kalimantan Barat, kampung halamannya. Melki. Halo, Mas. Melki, Anda mengatakan dapat intimidasi, tak hanya Anda tapi juga keluarga. Bagaimana sebenarnya bentuk intimidasinya? Sebenarnya kalau bicara soal intimidasi, sejak awal dia menangkan diri Ketua BEM UI di Januari 2023, saya dan teman-teman BEM UI itu sudah mendapati banyak hal yang bisa kita kategorikan sebagai ancaman, represi, dan intimidasi. Entah itu kemudian ancaman ketika berdemonstrasi secara fisik, di mana kita diancam untuk ditangkap, dipukulin, dibubarin, bahkan kita pernah ditelepon diminta untuk tidak aksi atau akan diancam disapu bersih gitu. Entah itu juga serangan-serangan digital gitu, komentar-komentar buzzer yang memenuhi akun pribadi ataupun akun media sosial resmi BEM UI gitu. Sampai hari ini Twitter BEM UI bahkan masih diretas gitu. Entah itu kemudian serangan-serangan lainnya gitu. Kalau kita lagi bikin event-event, bisa diminta untuk dibatalin, di-cancel, atau terjadi apa-apa gitu ancamannya. Dan kemarin di akhir Oktober saya mendapatkan kabar bahwa seorang guru di sekolah asal saya di SMA Negeri 1 Pontianak itu didatangi oleh sekolah saya didatangi oleh orang-orang, lebih dari satu orang, ada yang berseragam polisi dan tidak gitu, berusaha untuk mencari-cari identitas saya gitu. Nah, itu posisi rumahnya di mana, dulu dia ketika sekolah bagaimana, identitas lainnya, dan juga bukti-bukti personal masalah lainnya gitu. Ketika mendengar kabar bahwa SMA Negeri 1 Pontianak, sekolah asal saya kemudian didatangi,
saya punya firasat buruk akan orang tua saya. Saya langsung menelpon ibu di rumah. Ibu pun kemudian mengatakan bahwa memang betul ada yang datang ke rumah berseragam tentara, mengaku dari Babinsa dan membawa satu orang lainnya yang menggunakan baju seperti warga sipil pada umumnya. Gitu. Menanyakan soal identitas pribadi juga dan kehidupan pribadi ibu di rumah. Gitu. Besar kemungkinan bagi kami ada upaya-upaya untuk biar mengering penyebaran rasa takut, begitu Mas. Oke, Melki, tak hanya Melki dan juga teman-teman mahasiswa, tapi juga keluarga hingga guru Melki di sekolah. Saat ini Anda kembali ke Pontianak dengan niat untuk memastikan keluarga dalam kondisi aman atau seperti apa? Betul, salah satunya adalah itu, saya berusaha untuk memastikan bahwa keluarga sedang dalam kondisi aman dan tidak terjadi apa-apa, Mas. Setelah didatangi orang-orang yang diduga aparat, apa sebenarnya kondisi selanjutnya yang menimpa keluarga Melki? Saya bersyukur punya ibu yang sangat pemberani dan bermental kuat, Mas. Gitu. Ibu itu adalah orang yang jadi tumpuan keluarga kami selepas ayah meninggal 2019 lalu, dan mungkin itu membentuk kepribadian ibu yang tangguh gitu. Ibu mengatakan bahwa nggak apa-apa, lanjut aja Mel gitu. Itu nggak membuat takut sedikit pun, nggak jadi masalah, lanjutin aja apa yang kamu rasa benar gitu. Setelah balik ke Pontianak, saya jadi semakin yakin untuk tetap bersuara lebih kencang lagi, Mas. Oke, Mas Julius, sebenarnya apa yang harus dilakukan pemerintah melihat indikasi ini? Ya, sejak awal kami katakan pemilu ini acaranya rakyat. Pemilu ini kita dorong partisipasi anak muda menuju bonus demografi nanti 2045. Jadi jangan sampai kerahkan tentara, jangan sampai menciptakan rasa takut, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan represi yang akan berujung publik akan muak dengan pemilu dan tidak akan mencoblos. Kami sudah katakan itu, kami pun kelompok masyarakat sipil ini sedang berusaha meyakinkan masyarakat, meyakinkan anak muda untuk berpolitik, untuk berpartisipasi. Jadi ciptakan suasana aman dan nyaman bagi anak-anak muda ini. Jangan direpresi, tarik mundur semua tentara, anggota TNI, ataupun fungsi-fungsi intelijen yang membuat masyarakat takut. Kalau masih ini berjalan, kami pikir kami akan mengambil langkah yang lebih tegas lagi. Kami akan cek secara administrasi, kami akan cek juga secara hak asasi manusia, baik melalui Ombudsman atau Komnas HAM, untuk memastikan baik itu KPU ataupun Presiden Joko Widodo tidak lagi menggunakan cara-cara dengan konsep stabilitas nasional seperti di Orde Baru nanti. Gitu, Oke, Mas Julius, tapi kan harus dipastikan dulu dugaan intimidasi ini dilakukan oleh orang-orang yang diduga aparat negara. Tapi jangan dijawab dulu, apakah perlu pemerintah menjawab secara transparan siapa mereka yang melakukan dugaan intimidasi? Kami akan kembali usai jeda.